Bagi rekan-rekan yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder, jikalau pengen terbebas bertahap dari gangguannya tersebut, ingat segitiga merah ini, segitiga stop, supaya tidak berlanjut keterusan jadi kronis. Ya, jadi apa yang terjadi pada gangguan cemas itu mirip dengan segitiga ini. Jadi pola yang terjadi itu selalu dimulai dengan emosi. Emosi negatif terkait dengan sudut pikiran negatif dan terkait dengan perilaku negatif. Jadi pada orang yang cemas itu selalu dirundung perasaan khawatir, takut, takut nanti kena penyakit berat, takut meninggal muda, takut hidupnya berakhir tragedi, putus asa, jengkel, lelah, itu ada di sini, sudut sini. Kemudian akibat emosi yang kurang baik tadi, negatif tadi, akan berpengaruh ke cara berpikirnya. Tapi saling berpengaruh, jadi dua arah. Cara berpikir negatif pun juga menyebabkan emosi negatif. Cara berpikir orang yang gangguan kecemasan itu, dia selalu berpikirnya terlampau jauh. Jauh ke depan, padahal pandangan ke depan itu selalu kabur. Kemudian berpikir mencari sebuah penyakit. Mencari penyakit sampai browsing Google tiap hari, ke tetangga ngomongin tentang penyakit, dan kemudian cara berpikirnya itu bahwa ada sesuatu penyakit yang berbahaya yang harus ditemukan. Dan kemudian berpikirnya bahwa setiap gejala-gejala ringan yang tidak akurat itu bisa menyebabkan akibat yang berbahaya, yang fatal. Jadi cara berpikirnya orang yang gangguan cemas itu selalu fatalis. Hal-hal yang fatal mungkin terjadi. Padahal pikiran yang salah tersebut bisa menyebabkan perilaku negatif. Perilaku negatif ini saling berpengaruh juga, tetap dua arah. Ke emosi negatif maupun ke pikiran negatif. Cara berperilaku orang yang memiliki gangguan cemas itu selalu rajin berkunjung dari dokter satu ke dokter yang lain. Bahkan lintas kabupaten ke dokter yang lain yang katanya bagus. Atau kemudian ke terapis, atau kemudian ke Pak Ustadz, atau kemudian ke dukun, kemudian ke tempat-tempat yang keramat. Akibatnya, cara berperilaku ini mendapatkan informasi-informasi yang menakutkan lebih banyak lagi. Sebagian dari orang-orang yang ditanyain di sini, termasuk tetangga-tetangganya sendiri, itu akan menyatakan apa yang dia tahu aja, curcol aja. Jadi akibatnya semuanya masuk ke dalam otaknya, bawah sadarnya. Itu yang menyebabkan dia akan semakin banyak penyakit yang dia rasakan. Atau keluhan-keluhan itu menjadi diboster oleh banyaknya orang-orang yang didatangkan ini. Demikian juga rajin mengkonsumsi obat. Jadi minum obat itu kayak ngemil makanan. Akibatnya ada efek samping yang menimbulkan keluhan baru. Minum obat takut, nggak minum obat juga kebingungan. Jadi untuk menyetop segitiga merah ini, ada baiknya sudut-sudut ekstrim ini dihentikan. Mulai dari cara berpikir dulu. Cara berpikir yang tenang dan rasional. Dengan cara mindsetnya dirubah, tidak mencari penyakit, tetapi mencari bagaimana hidup sehat. Ketika mindset itu sudah dirubah dan kemudian perilakunya dirubah dengan membanyakin diri dengan kegiatan yang menyenangkan, yang happy, karena hidup banyak sekali, otomatis emosinya pun akan bergerak ke arah yang positif. Dari tepian yang negatif tadi, ke arah happy, tenang, dan damai. Kemudian selanjutnya bertahap pelan-pelan, dari cara berpikir diperbaikin pelan-pelan, perilakunya akan membaik, emosinya membaik, dan pelan-pelan kabut gangguan kecemasan tadi akan terusir sendiri. Dunia kembali cerah lagi.